Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Saya berharap adik-adik semua tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini bersama keluarga di rumah. Tema kita dalam ibadah minggu ini masih tentang oikumene. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama warga Kristen dari berbagai gereja, juga kita bersahabat dengan semua teman dari berbagai agama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan dengan segala kerendahan hati kita dan kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 78, Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Amin. Adik-adik, firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Roma 12 ayat 9 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan itu tidak melihat warna kulit, suku, agama, semua dicintainya. Demikian jugalah kita hendaknya juga saling mengasihi kepada semua teman, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa melihat keperbedaan. Tidak juga melihat dari gereja mana. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 25, Yesus cinta segala bangsa. Cinta segala bangsa di dunia, hitam putih kuning merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Ayo teman-teman.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi dan menyayangi kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah online kembali minggu ini dalam keadaan penuh kasih penyertaan-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengakui banyak sekali dosa kesalahan yang kami semua telah lakukan. Kami bergaul dengan sesama, teman, terutama orang tua dan keluarga kami. Kami menyadari kami masih belum bisa melaksanakan perintah-Mu sepenuhnya untuk mengasihi mereka, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Banyak kesalahan, tutur kata, dan sikap kami yang belum berkenan, terutama di hadirat Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala dosa kesalahan kami, Tuhan, dan kami mohon ajarilah kami, tuntun kami untuk selalu ingat akan segala perintah dan ajaran Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 yang demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Adik-adik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 22 sampai 33. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Menis. Tetapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Ayo lebih sukacita lagi. Sukacita
Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ayo, disiapkan dulu Alkitabnya. Disiapkan hatinya juga, supaya kita sungguh-sungguh bisa memahami firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kesempatan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami, bila firman-Mu ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan mengingatkan kami kembali. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dan Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus. Yuk, disiapkan. Dibuka Alkitabnya, surat 1 Korintus, pasalnya yang ke-10, ayat 22 sampai yang ke-33. Sudah siap semuanya? Mem Benis akan membacakan bagi kita semuanya. 1 Korintus, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Atau, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi, kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena Dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, terlebih setiap kita yang melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, Mem Benis mempunyai gambar. Nah, coba ya, perhatikan ya. Nih, gambarnya.
Kira-kira gambar apa ini ya? Gambar bayi, 2 orang bayi. Coba perhatikan dengan baik-baik. Bayi ini adalah bayi kembar. Tapi coba perhatikan, bayi ini bayi kembar, tapi memiliki perbedaan yang mencolok sekali. Apa perbedaannya? Iya, di warna kulitnya. Meskipun mereka kembar, ya, yang satu kulitnya putih, yang satu kulitnya hitam. Nah, ya kan, benar kan ya? Nah, ada lagi sama. Oh, ini dia. Nah, ini juga kembar juga. Mirip banget ya. Coba perhatikan. Kalau kita perhatikan sekilas, mungkin tidak ada bedanya. Wah, mirip, sangat mirip. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, pasti ada perbedaan di antara mereka. Nah, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap kita, ya, meskipun dikatakan di gambar ini tadi, bayi kembar ini mirip sekali, tetapi selalu saja ada perbedaan. Ada satu kutipan yang Mem Venis berikan pada kalian. Jika Anda membenci perbedaan, Anda sejatinya membenci seluruh manusia. Karena semua manusia diciptakan berbeda, tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar sekalipun yang tadi Mem Venis tunjukkan, ya, betul ya. Nah, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini judul renungan kita atau tema renungan kita adalah hidup di tengah perbedaan. Hidup di tengah perbedaan. Kita dengan orang lain pasti berbeda. Jangankan orang lain, ya, tadi aja bayi kembar aja berbeda. Hidup kita ini ada di tengah-tengah perbedaan, apalagi di tengah-tengah bangsa kita ini. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Apa saja? Budaya, banyak beda. Budaya Jawa, Madura, Osing, mana lagi? Batak, ya. Itu berbeda, sudah berbeda, budayanya berbeda. Sukunya aja sudah berbeda, betul kan? Nah, kemudian apa lagi? Agama, ayo, ada berapa agama di Indonesia? Ya, bisa ya nyebutkan, masa anak remaja nggak bisa? Pasti bisa. Setiap agama itu memiliki tempat ibadah yang berbeda, betul? Ya. Kemudian juga memiliki aturan-aturan, larangan-larangan yang semuanya juga dituliskan dalam kitab suci masing-masing, memiliki perbedaan. Nah, jadi negara kita atau kita ini tinggal di negara yang majemuk. Bahkan negara kita punya semboyan loh yang luar biasa tentang perbedaan ini. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Artinya apa? Berbeda tetapi satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itulah yang diinginkan pendiri bangsa ini, supaya bangsa Indonesia ini yang majemuk ini, di dalam perbedaan ini, tetap satu, tetap mempertahankan persatuan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar tentang prinsip-prinsip yang harus kita terapkan di dalam hidup kita di tengah-tengah perbedaan. Ya, seringkali aku loh pengen sama kayak itu, aku pengen sama kayak itu. Oh jangan, perbedaan itu justru yang membuat kita semakin kaya. Nah, tetapi ingat, perbedaan juga bisa menyebabkan konflik, perbedaan juga bisa menyebabkan perpecahan. Nah, yang kita inginkan sebagai orang percaya, sebagai remaja percaya adalah bagaimana hidup dengan berbeda, hidup tengah-tengah perbedaan ini, justru itu akan memperkuat kita, memperkaya kita, melengkapi kita. Nah, bagaimana kita harus hidup? Paling tidak ada 3 prinsip yang kita temukan dari bagian Alkitab ini yang kita baca, yang sudah kita baca. Yang pertama adalah di ayat yang ke-23. Mem Venis bacakan lagi. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya apa? Prinsipnya adalah bahwa kita
hidup kita ini, segala sesuatu yang kita lakukan ini harus berguna, harus bisa membangun orang lain. Di tengah-tengah perbedaan seperti ini, kita harus, apapun yang kita lakukan, itu harus bermanfaat, itu harus berguna. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kita baca ini, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang besar adik-adik, ya, yang kaya. Kalau kita baca keseluruhan itu, mereka itu memiliki begitu banyak karunia. Ya, kalau kita perhatikan di 1 Korintus 13 itu sebelumnya, ya, itu Paulus menyebutkan, ya, kamu bisa ini, kamu bisa itu, kamu bisa berbahasa roh, kamu memiliki karunia ini, kamu memiliki karunia itu. Betul, semua itu luar biasa. Itu perbedaan yang ada di jemaat ini. Tapi perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan gereja atau jemaat ini pecah. Gereja atau jemaat ini justru semakin sendiri-sendiri. Nah, justru karunia inilah yang menyatukan. Nah, pada bagian yang kita baca ini, ada orang-orang yang mempersoalkan tentang hal remeh-temeh sebenarnya. Itu hanya masalah makanan. Gak boleh makan itu, gak boleh makan ini. Itu apa kalau orang najis, jangan dimakan gitu ya. Terus kita, enggak, kita makan aja, enggak apa-apa kok. Nah, hal-hal seperti itu bisa menjadi perpecahan, bisa menjadi pertentangan. Hal yang remeh bukan? Tetapi sebenarnya kita pun juga mengalami, ya kan? Di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, aku boleh kok makan itu, makan B2 misalkan gitu ya. Boleh. Tetapi apakah kita harus makan itu di depan orang yang memang tidak diperbolehkan makan itu atau dilarang makan itu? Nah, loh, itu kan hakku, aku boleh makan itu. Sekali lagi prinsip yang Memenis katakan tadi, yang dikatakan di ayat 23 tadi. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu membangun? Apakah itu bermanfaat? Kalau orang lain akhirnya jatuh atau tersandung karena apa yang kita lakukan atau yang kita makan, justru disitulah kita melakukan suatu kesalahan. Kita bilang, oh enggak, itu kan aku enggak apa-apa kok. Tapi itu tidak membangun orang lain. Ya, ingat, prinsip yang pertama adalah apapun yang kita lakukan harus membangun orang lain. Itu yang penting. Itu juga, misalkan, ini contoh nih, merokok begitu ya. Merokok, enggak ada di Alkitab, dilarang begitu ya. Enggak ada tulisannya dilarang merokok, enggak ada. Berarti enggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah boleh merokok atau tidak? Bukan. Apakah ketika kamu merokok itu membangun apa enggak? Bermanfaat apa enggak? Nah, itu dia. Nah, yang harus kita ingat. Itu yang pertama, adik-adik. Yang kedua, di ayat yang ke-24 dan 33. Tiap-tiap orang harus mencari keuntungan orang lain. Di ayat yang ke-24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Artinya, kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita sendiri. Nah, rasanya berat ya untuk bagian ini ya, kayaknya ya. Kayaknya kita itu, waduh, kalau bisa itu akunya dulu gitu ya. Itu aku itu kan ego gitu ya, ego. Nah, kalau mengakukan diri sendiri atau mendahulukan diri kita sendiri terlebih dahulu itu namanya egois. Nah, ya kan? Nah, seringkali kita bersikap seperti itu. Pokoknya aku suka, pokoknya aku mau ini gitu ya. Kalau anak remaja itu, wes pokoknya begitu ya. Memenis juga punya anak remaja, Memenis juga ngajar di anak-anak remaja. Tahu gitu ya, kalau wis pokoknya gini, loh alasannya apa? Ya wis pokoknya, nah pokoknya itu aku, yang penting itu aku, nah seperti itu. Tidak, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, jangan kepentingan kita. Ini memang tidak mudah, apalagi di tengah-tengah kehidupan remaja, yang notabene masih masa-masa transisi, kemudian masa-masa yang sulit mencari jati diri, begitu ya. Pokoknya aku tuh pengennya seperti ini, pokoknya aku tuh pengennya seperti ini, gitu ya.
Tapi di dalam segala keberbedaan, ya, di tengah-tengah kita hidup di tengah-tengah keberbedaan ini, kita harus mendahulukan kepentingan orang lain. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Pada ayat yang ke-33 Rasul Paulus juga demikian. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Kembali juga pada prinsip yang pertama, ya, harus membangun orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, justru dengan apa yang kita pentingkan diri kita sendiri, egoisnya kita. Akhirnya orang lain malah tersandung. Akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Akhirnya orang lain tidak mau percaya dengan sikap kita yang seperti itu. Paulus di sini sangat menekankan, hal yang remeh-temeh itu memang kamu tidak salah makan seperti itu, enggak. Karena keberatan-keberatan hati nuranimu. Tetapi kalau orang lain sampai kemudian itu tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain tidak mau percaya kepada Tuhan, nah itulah yang diinginkan oleh Paulus adalah apapun yang kita lakukan, nama Tuhan itu yang dipermuliakan. Kepentingan orang lain itu harus kita dahulukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayat yang ke-29. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuraniku sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Terus kemudian ada yang bertanya, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati orang lain? Paulus mengajarkan di sini adalah kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Loh, sering membahas beberapa waktu yang lalu itu enggak tahu apa lagi ngetren begitu ya di kalangan remaja itu ya. Anak-anak didiknya membahas hak asasi, Bu, begitu ya. Itu hak asasi. Tiap kali ngomong sama temennya atau apa, hak asasi. Sejauh mana sih kita paham hak asasi kita itu? Gitu. Hak asasi, betul hak asasi. Itu hak asasimu. Tetapi hak asasi atau kebebasan kita juga dibatasi oleh hak asasi atau kebebasan orang lain. Jangan sampai hak asasi kita yang kita sebut sebagai hak asasi atau kebebasan itu kemudian melanggar kebebasan dan hak asasi orang lain. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Paham ya? Jadi dalam kehidupan bersama, ayo saling menghormati, ayo saling menghargai. Jangan, apa sih? Mauku dong, gitu ya. Apa sih? Itu hak asasiku kok. Itu kebebasanku kok. Tapi kalau kebebasanmu itu kemudian melanggar, merugikan bahkan ya orang lain, ya itu bukan lagi hak asasi. Itu berarti kamu melanggar hak asasi orang lain juga. Seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, 3 hal tadi yang kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita di tengah-tengah perbedaan. Dengan kita menerapkan prinsip-prinsip itu, maka yang terpenting adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita yang majemuk ini. Apalagi kita, remaja-remaja Kristen, kita ini minoritas di negara kita ini. Tetapi ketika kita hidup mampu menempatkan diri dengan baik, dengan prinsip-prinsip tadi ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, ya, kita harus melakukan segala sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat. Intinya itu. Yang kedua, apa yang kedua? Harus mendahulukan kepentingan orang lain. Yang ketiga, kebebasan kita jangan sampai melanggar kebebasan orang lain. Dengan demikian, kita akan berhati-hati dalam hidup kita. Ya, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang tujuan dari semuanya ini adalah nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus melalui suratnya di jemaat Korintus. Jangan hanya masalah remeh-temeh itu
orang lain jadi tersandung, orang lain jadi tidak percaya sama Tuhan. Ya, hal-hal yang kecil itulah justru kita harus berhati-hati. Hal-hal yang kecil itu bisa menjadi masalah besar, kemudian akan menjadi satu perpecahan yang besar. Ya, kita sudah melihat fenomena itu ada di sekeliling kita. Hanya masalah kecil saja. Aduh, masalah kecil, saudara dengan saudara bertengkar, masalah kecil dengan orang tua bertengkar, dan malah masalah hukum dan lain sebagainya. Kasihan sekali. Mari kita sebagai remaja-remaja Kristen hidup di tengah perbedaan ini dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang saling membangun, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Dan kita sungguh-sungguh disitulah kita menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghampiri tata Allah yang Maha Suci. Kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya Tuhan memberkati kami. Dan bila firman-Mu boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami, untuk kami boleh hidup di tengah-tengah perbedaan, dengan menjadi berkat, menjadi cahaya yang menerangi di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pada pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kemajemukan bangsa dan negara kami, ada begitu banyak perbedaan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Namun biarlah Tuhan Engkau satukan kami, Engkau terus jagai persatuan dan kesatuan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, biar Tuhan terus memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya ya Tuhan, sampai pada pemerintahan yang terendah di daerah-daerah. Tuhan,
memberkati. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan terus melindungi bangsa kami ya Tuhan. Terlebih itu juga Tuhan terus ingatkan kami supaya kami tetap mewaspadai dan menjaga diri kami juga dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah gereja kami ini Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan Jember ini. Berkati jemaat-Mu dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Biar Tuhan terus menolong mereka untuk terus semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan. Dan di dalam hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah bangsa kami ini, kami boleh tampil menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Pendeta beserta seluruh keluarga. Berkati setiap majelis, penatua dan diaken. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berkati komisi-komisi yang ada. Tuhan, memakai mereka semuanya untuk boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang remaja ini. Remaja di tengah-tengah kemudaan mereka, di tengah-tengah hidup bersama dengan teman-teman, dengan orang-orang yang ada di sekeliling, mereka mampu juga menjadi berkat. Hidup saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami Tuhan, keluarga-keluarga Kristen. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah di tengah-tengah keluarga Tuhan, sungguh kasih Tuhan boleh dinyatakan. Dan anak-anak-Mu ini Tuhan, boleh tumbuh semakin mengasihi Tuhan, hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini Tuhan. Dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami yang kami lakukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Marilah kita bersyukur bersama-sama dan dengan sukacita di hati kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan buat Tuhan. Dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 29. Aku diberkati.
Adik-adik, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa sumber segala berkat, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami serahkan, meski hanya sebagian kecil dari berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Kami mohon jadikan persembahan ini sebagai perantara agar nama-Mu semakin dimuliakan di dunia ini melalui segala kegiatan di GKJW Jemaat Jember. Kami mohon berkati tangan-tangan yang mempersembahkannya dan ajarilah kami untuk mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadirat Tuhan. Untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu, sehingga apapun yang akan dilaksanakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tapi ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua. Dari Yohanes 15 ayat 12 dan 14. Yang demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kita semua. Marilah kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari peribadatan kita dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sekali lagi mengucap syukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan apa yang sudah kami boleh terima menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami kembali dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan kasih setia yang daripada Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu shalom aleihim, Havenu shalom aleihim, Havenu shalom aleihim, Havenu shalom. Shalom, shalom aleihim. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.